pertama bertaubat. Syaratnya jangan kembali kepada dosa, jangan minum khamar lagi, jangan pacaran lagi, jangan riba lagi. Riba, mobil riba, motor riba, semuanya riba. Panci pun riba. Satu-satunya yang tak riba bininya. Ya Allah, lepaskanlah masyarakat Sandai dari riba ya Allah. Tidak ada gunanya kau nampak kaya tapi karena utang. Lebih baik hidup sederhana apa adanya. Betul? Tengoklah Abdul Somad apa adanya. Celana berapa harganya? Lupa pula saking lamanya. Di antara yang dipakai Abdul Somad apa yang paling mahal? Batik miring dari Sandai. Anda mau punya batik cantik, datanglah ke Sandai. Kita hidupkan ekonomi umat. Setuju? Rezeki akan datang kalau kita bertobat nasuha. Amin. Tongkat bukan sembarang tongkat. Tongkat datang dari Sandai. Ceramah tak boleh terlalu cepat, nanti jamaah berandai-andai. Itu namanya pantun asal berbunyi. Dah, poin yang pertama yang penting taubat. Mandi taubat. Di mana mandi taubatnya Pak Ustadz? Di kamar mandi. Saya tak bisa di kamar mandi. Di sungai. Sungai bukan main luas dan dalam. Insya Allah kalau kau masuk ke dalam sungai itu, lepas semua dosa-dosamu. Bukan cuma dosa kau yang hilang. Kalau sampai di tengah, kau pun hilang sekalian. Saya sudah menelusuri sungai ini. Dari mulai Ketapang sampai ke Sandai. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Dari mulai semuanya saya lihat. Dari jauh nampak saya macam buaya telentang. Sudah dekat rupanya kayu. Masya Allah, tabarakallah. Indah, indah demi Allah. Bukan bohong, bukan basa-basi. Pemandangan dalam perjalanan bukan main indah. Siapa yang mau menikmati keindahan bagaimana rasanya naik speed dari Ketapang sampai ke Sandai, cobalah. Saya yakin kalian pun belum banyak yang mencoba. Selesai bertobat. Siap bertobat? Dah, janji jangan ada dusta di antara kita. Pemanah sudah siap dari tadi. Akan memanah hati ibu-ibu sekali. Mohon maaf alim ulama, cerdik pandai, saya membelakangi bukan karena tak sopan, tapi karena memang di hadapan jamaah, oh ini luar biasa. Inilah jamaah yang VVIP, very very important person. Setelah bertaubat, apa selanjutnya? Kalau sudah bertaubat, maka makmurkan masjid. Kau sudah taubat? Sudah. Di mana kau sekarang? Dalam kelambu. Taubat itu satu pintu. Setelah masuk ke dalam, maka makmurkan masjid. Jangan ajarkan orang Sandai bagaimana memakmurkan masjid sampai tak muat masjid. Ini berapa kali masjid ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau masuk semua ini ke dalam masjid, meletup masjid. Saya kepada masyarakat Sandai ini mohon maaf, beribu maaf. Karena tadi waktu dibawa dari hotel di tengah perjalanan, saya perhatikan rumah satu-satu. Dalam hati saya, ada tak orang di masjid nanti? Saya tengok sunyi, rupanya semua orang sudah ke masjid. Berhasilnya tabligh akbar bukan ramainya di halaman masjid, tapi berhasilnya tabligh akbar, lihatlah masjid besok tolong panitia kirimkan sholat subuh besok gambarnya ke saya. Kalau bertambah dari hari biasanya, berarti tabligh akbar ini kalau seperti biasanya, jamaah, tapi saya husnuzan. Abdul Somad bukan ingin mengkritik, Abdul Somad bukan mata-mata, Abdul Somad bukan spionase. Abdul Somad ingin mengajak umat kembali ke masjid. Negeri ini dibangun oleh alim ulama. Negeri ini dibangun oleh sultan-sultan yang dekat ke masjid. Yang pertama kali mereka bangun,
di tepi laut, di tepi sungai. Apa yang pertama mereka bangun? Masjid. Kami di Riau, di tepi sungai Siak, Masjid Sahabudin. Di Pekanbaru, Masjid Senapelan. Di Aceh, Masjid Baitur Rahman. Di Medan, Masjid Al-Masud. Di Pontianak, Masjid. Saya kajian subuh bulan lalu, dibangun oleh, tulisannya masih ada sampai hari ini, Sultan Abdurrahman Al-Gadri. Maka kalau mau amal mengalir sampai hari kiamat, bangunlah Mas. Ya Allah, jangan matikan kami sebelum bangun masjid. Ada tanah luas, dibangun sawit, dibangun kelapa, ditanam-tanam tanaman, mati. Siapa yang mengambil tanahnya? Habis anak cucu. Kadang anak itu tak terlalu tamak, menantu luar biasa. Ada duit banyak, simpan. Ada duit banyak, tabung. Ada duit banyak, belanjakan. Mati. Kemana duit itu? Ada orang mati bawa ATM? Tak ada. Tapi kalau kau bangun ke masjid, dari mulai kubahnya sampai atapnya, sampai pintunya, sampai lantainya, sampai keramiknya, tanah wakaf ini, setiap yang duduk, setiap yang melangkah, mengalir pahalanya ke orang yang mewakafkan dan membangun masjid. Mau bangun masjid? Gak usah lagi, ini udah dibangun. Tapi di daerah-daerah, di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan, di RT RW, bangun masjid, cantikkan masjid. Kadang kita melihat ada masjid macam kandang sapi, rumah cantik-cantik, mewah-mewah, megah-megah. Tapi di Sandai tidak demikian. Masjid lebih cantik dari rumah masyarakat. Ini menunjukkan orang Sandai cinta kepada masjid.